Udah? Ada yang sakit? Siapa? Rizky sakit ya karena nggak datang? Si Abda tadi kenapa? Oke. Terus ya. Tutupin saja. Ini pintunya nggak ada ganjelannya, itu buat Nampak ya? Udah? Sebelum Ibu melanjutkan materi hari ini, Ibu mau tanya dulu, materi minggu lalu apa? Ya, hukum 1 Newton dan 2 Newton. Ada yang masih ingat rumusnya? Ada yang masih ingat rumusnya? Gadis? Ya, apa rumus dari hukum Newton 1? Ya, udah, jadi hukum Newton 1 dan hukum Newton 2 semua udah paham kan? Sudah mengerti? Oke, kalau begitu kita lanjutkan ke hukum Newton 3. Ibu akan menunjukkan sebuah video pembelajaran. Oke, sebelumnya, ada nggak yang pernah tahu hukum Newton 3 itu apa? Pernah dengar nggak? Nggak pernah dengar? Perhatikan videonya. Coba kalian perhatikan videonya. Udah, apa yang kalian lihat di video tersebut? Orang lagi mendayung kapal. Pertanyaannya, mengapa perahu bisa maju ke depan padahal orang tersebut mendayungnya ke belakang? Kan dayungnya ke belakang, tapi majunya ke depan. Ada yang tahu? Oke, kita lanjutkan. Ketika seseorang mendayung perahu pada waktu mengayunkan dayung, pendayung mendorong air ke belakang. Itu namanya aksi, dan sebagai reaksi air memberi gaya pada dayung ke depan sehingga perahu bergerak. Oke, sebelumnya hukum Newton 1 itu dia hukum Newton 3. Maaf ya, itu salah. Hukum Newton 3, ketika suatu benda memberikan gaya atau aksi kepada benda kedua, maka benda tersebut memberi gaya atau reaksi sama besar terhadap benda ke-1, tetapi arahnya berlawanan. Secara sistematis dituliskan F aksi sama dengan minus F reaksi. Ada yang tahu kenapa minusnya itu reaksi? Kenapa ya minusnya itu reaksi? Ditulis minus F reaksi itu karena minus itu dia arahnya berlawanan. Paham? Ingat ya, ketika suatu benda memberikan gaya atau aksi kepada benda kedua, maka benda tersebut memberikan gaya atau reaksi
contohnya ini tadi dia yang mendayung. Nah, ketika seorang mendayung perahu, pada waktu melayunkan dayung, pendayung mendorong air ke belakang atau aksi. Sebagai aksinya, air memberi gaya pada dayung ke depan sehingga perahu bergerak. Itu yang dinamakan hukum 3 Newton. Kenapa? Dia arahnya berlawanan. Kita mendayungnya ke belakang, tetapi dia majunya ke depan. Seperti halnya ketika kamu memukul meja, maka meja akan memberikan gaya yang sama terhadap tangan kamu. Oleh karena itu, semakin besar kamu memukul meja, maka gaya yang dihasilkan juga semakin besar, sehingga membuat apa? Tangannya sakit. Paham sampai sini? Ya. Jadi sebenarnya hukum 1, hukum 2, dan hukum 3 ini dia ataupun pelajaran IPA lainnya secara tidak sengaja itu masuk semuanya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Paham semua? Oke. Selanjutnya kita bagi kelompok ya. Udah, gini aja. Yang ini adanya ke belakang, jadi satu meja. Yang ini sama yang ini sendiri. Yang ini sini maju lagi kak. Yang ini berdua, ini dan ini. Adanya menjadi satu. Tahu kan? Ada badan aja. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. 5 dan 6. Oke, semuanya buka bukunya dulu. Nanti meja ini Catat ini. Besok ambil lagi. Oke, catat ini dulu. Udah semuanya. Kemudian tugas kelompoknya itu apa saja yang termasuk contoh hukum 3 Newton yang termasuk ke dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Sampai sini paham? Ada yang ingin bertanya? Paham. Kelompok ini paham? Sudah? Ada yang ingin bertanya? Bu, saya mau tanya. Ya. Hukum 3 Newton itu positif apa positif? Oke, jadi yang bertanya siapa namanya? Asyifa bertanya apakah hukum Newton 3 itu ada hal positif dan hal negatif. Oke, itu akan kita bahas bersama-sama di minggu depan. Untuk itu semua wajib mengumpulkan jawaban. Jadi nanti ketika ditanya semuanya sudah tahu. Paham? Paham. Sudah? Kayaknya waktu kita udah habis. Semuanya tutup bukunya. Oke, jadi paham ya? Minggu depan apa aja tugasnya? Iya, minggu depan itu tugas kelompok. Jangan kerjanya sendiri-sendiri, kerjanya berkelompok ya. Ini nggak mau dengar ada yang ngetik. Bu, saya ngerjainnya sendiri, teman-teman saya nggak ada yang mau bantuin. Oke, paham?